Halo Sobat Desain Printing, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat stempel kayu. Jadi kebetulan saya dapat orderan membuat 2 buah stempel kayu teman-teman. Jadi dengan bentuk ukuran yang hampir sama ya. Ini yang bentuknya persegi, jadi dibuat kotak panjang gini dengan ada tulisan di dalamnya. Sama yang satunya juga persegi juga, cuma agak pendek yang ini. Jadi 2 buah stempel ini akan kita buat langsung 2 buah sekaligus teman-teman, dengan cara yang cepat dan efisien. Jadi untuk usaha stempel ini sangat prospek dan lumayan untuk dapat uang buat beli beras teman-teman. Hai. Oke. Suami. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video berikut ini. Dalam membuat stempel kayu atau biasa disebut juga stempel Runa Flag, yang pertama-tama kita buat dulu filmnya atau desainnya. Jadi seperti biasa saya menggunakan program CorelDRAW untuk membuat film ataupun desain stempel tersebut. Ini saya sudah membuat filmnya atau bentuk desainnya seperti yang diminta oleh customer. Jadi karena ini bentuknya sangat gampang sekali, hanya menggunakan garis dan tulisan aja, yaitu garis persegi dan ada tulisan. Sedangkan yang satunya juga sama, garisnya persegi dan tulisan aja tanpa logo. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya dari awal. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah desain ini menjadi film stempel, khususnya untuk stempel kayu. Jadi untuk stempel kayu itu filmnya harus dibuat menjadi negatif film. Jadi negatif film itu maksudnya dari yang warna hitam akan kita ubah menjadi putih. Demikian juga sebaliknya, jadi bagian yang putih itu akan menjadi hitam teman-teman. Jadi caranya di sini ada menu CorelDRAW yang namanya invert. Jadi caranya tinggal kita blok semua film stempel atau desain stempel yang udah jadi. Kemudian kita akan memilih di menu efek ini ada transform, kemudian pilih invert. Jadi otomatis yang warna hitam tadi menjadi putih dan warna putih juga menjadi hitam. Nah, kalau udah seperti ini artinya udah bisa digunakan untuk membuat stempel kayu. Nah, kalau misalnya masih kurang putih ya bisa tinggal kita kasih manual aja warnanya di sini. Jadi udah jelas yang mana yang putih dan mana yang hitamnya. Tinggal kita kasih yang putih ini jadi lebih putih lagi. Karena invert tadi mungkin belum terlalu putih ya, jadi tinggal kita putihkan saja. Demikian juga yang warna hitamnya bisa kita memilih yang paling hitam di sini di CorelDRAW. Tapi pada dasarnya caranya seperti itu. Jadi kita merubah desain stempel yang tadi awalnya hitam menjadi negatif film. Jadi tinggal kita print, tapi sebelumnya kita gandakan dulu ya supaya ada cadangannya. Jadi digandakan dulu. Oke, kita simpan, kemudian sekarang kita print. Tinggal klik gambar printer, pilih printer, yaitu di sini saya menggunakan LaserJet, HP LaserJet. Terus kemudian pilih untuk print quality-nya, usahakan yang paling tinggi. Di sini ada 600 sama 1200 ya, yang paling tinggi. Oke, preview, tinggal kita print. Untuk nge-print film untuk stempel, kita biasa menggunakan kertas kalkir. Jadi kertas kalkir ini adalah kertas yang biasa digunakan juga untuk film sablon teman-teman. Untuk film stempel ini semakin hitam pekat semakin bagus teman-teman. Kemudian setelah di print, kita akan memberi minyak pada kalkir yang udah kita print itu supaya hasil cetaknya atau hasil printnya itu lebih hitam pekat lagi. Jadi di sini saya menggunakan minyak khusus untuk menghitamkan kalkir. Jadi tinggal kita kasih tuang aja sedikit di atas kalkir itu, kemudian diratakan dan tunggu beberapa saat akan mengering, dan kalau sudah kering baru kita akan melakukan pemasangan karet stempelnya.
Dan untuk lebih cepatnya bisa kita menggunakan hair dryer teman-teman. Jadi setelah udah kering filmnya, sekarang kita akan memasang karet stempelnya. Jadi ini model karet stempelnya teman-teman. Jadi karet stempel ini bisa kita dapatkan di toko yang menjual bahan-bahan percetakan. Jadi kita potong sesuai dengan ukuran yang udah kita buat di filmnya. Jadi kurang lebih seukuran yang kita buat dari film itu ya. Untuk karet stempel ini memiliki lapisan untuk karetnya itu plastik tebal dan tipis. Jadi kita harus membuka dua-duanya ini, atau plastik tebal dan tipisnya itu baru kita menempelkan filmnya. Jadi biasanya pada saat kita menarik plastik tebal penutupnya itu yang tipis juga ikut, tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi kita harus membukanya satu-satu. Kemudian setelah dipasang, ditempel di karet, kita gosok dengan menggunakan kain bekas atau kain yang bersih ya. Jadi supaya rata gitu. Nah ini maksud saya tadi sempat membukanya, kemudian yang bagian tipisnya belum kebuka. Jadi kita bisa membukanya dengan menggunakan isolasi. Jadi setelah plastik tebal dan plastik tipisnya ini udah kebuka, baru kita memasang filmnya tadi. Jadi kita memasang filmnya dengan posisi gambar yang di print tadi menghadap bawah ya, jadi menghadap ke karetnya, artinya nempel di karet. Kemudian setelah itu kita ratakan dengan menggunakan kain, digosok. Setelah udah rata, sekarang kita siap melakukan penyinaran. Jadi di sini saya menggunakan mesin stempel Runaflex atau stempel kayu yang 2 lampu teman-teman. Jadi ini buatan sendiri. Jadi kita bisa membuat sendiri juga untuk alat untuk melakukan penyinaran pada stempel kayu ini. Cara menempelkan karet stempelnya yaitu dengan cara kertas kalkir atau kertas filmnya tadi menghadap ke bawah, artinya menempel dengan kaca ya. Untuk waktu penyinarannya adalah sekitar 10-12 menit teman-teman. Jadi tergantung dengan banyaknya lampu yang kita pakai dalam mesin stempel tadi. Kemudian setelah selesai disinari, tinggal kita buka kertas kalkir yang tadi kita tempel di karet itu. Dan setelah kertas kalkir filmnya dibuka, sekarang tinggal kita lakukan pelarutan atau penggosokan dengan menggunakan bensin. Tapi sebelum itu kita pasang dulu double tip di bagian belakang karet stempel supaya untuk memudahkan dalam menggosok atau melarutkan karet stempel tersebut. Nah ini proses menggosoknya teman-teman. Jadi kita tempel karet stempel yang udah dikasih double tip itu di atas media tempat untuk penggosokannya. Di sini saya menggunakan keramik teman-teman.
kemudian kita siapkan bensin atau pertalit untuk menggosoknya. Lalu kemudian kita gosok dengan menggunakan sikat gigi. Jadi bisa menggunakan sikat gigi bekas yang ada di tempat kita ya. Jadi tidak perlu membeli yang baru, yang bekas saja udah cukup bagus. Jadi cara menggosoknya dengan cara seperti ini, usahakan satu arah dan sekali-sekali saja untuk melakukan gosok dengan cara memutar. Jadi setelah digosok beberapa kali, lama-lama akan terlihat jelas hasil dari penyinaran tadi. Nah, kemudian setelah digosok ini, kita melakukan pengeringan dulu satu kali. Setelah itu baru kemudian kita akan melakukan penggosokan lagi yang kedua. Jadi maksudnya supaya karetnya lebih kuat dan tidak keriting gitu, atau tidak bengkok. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi menggosoknya sampai terasa cukup dan udah terlihat dengan jelas hasil dari penyinaran stempel tadi. Jadi bagian yang hitam tadi akan larut bersama bensin, sedangkan bagian yang putih itu akan mengeras. Jadi seperti itu prinsip dan cara kerja membuat stempel. Itulah kenapa tadi kita menggunakan negatif film, teman-teman. Dan akhirnya stempel pun sudah jadi, karetnya sudah siap untuk dipasang ke gagang. Tahap terakhir kita melakukan pengeringan setelah selesai digosok tadi. Jadi untuk lebih tepatnya kita bisa menggunakan hair dryer atau pengering rambut itu, teman-teman. Jadi bisa untuk mengeringkan karet stempel yang baru selesai digosok. Setelah karetnya udah selesai dikeringkan, tinggal kita gunting sesuai dengan gambar yang udah dibuat tadi. Jadi kita gunting membuang bagian yang tidak diperlukan. Setelah itu kemudian kita tempelkan double tip pada bagian belakang karet stempel. Jadi maksudnya ini pengganti lem, teman-teman. Jadi kita biasa menggunakan double tip saja, jadi lebih praktis dan efisien. Jadi tinggal kita buka bagian double tipnya, kemudian kita tempel ke busanya. Jadi kita menggunakan double tip juga untuk di busanya ini. Jadi tinggal kita tempel seperti ini di busa. Jadi selain gampang dan cepat, juga tangan tak kotor, teman-teman, kalau kita menggunakan double tip. Setelah dipotong dan dirapikan, sekarang kita tempel lagi double tip di bagian paling bawahnya. Jadi ini untuk yang nempel ke gagang ya. Dan akhirnya selesai dipasang double tip pada bagian paling bawah. Sekarang tinggal kita pasang ke gagangnya. Jadi tinggal kita buka bagian double tip lalu tempel ke gagang. Dan itu lumayan kuat, teman-teman.
Jadi selama saya buat stempel jarang yang lepas ataupun copot ya. Jadi kekuatannya hampir sama kayak lem kuning. Apalagi ini kan stempel ditekan-tekan ke bawah, jadi tambah lama akan tambah lengket. Dan ada bagian penunjuk arahnya di gagangnya, kita paskan posisinya. Jadi penunjuk ke arah atas sama bawahnya dengan menggunakan paku payung. Akhirnya stempel udah jadi, sekarang tinggal kita tes. Dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, demikian cara membuat stempel kayu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam desain printing.